Kami dari kelas Hukum dan Masyarakat kelas J, UPN Veteran Jakarta Angkatan 2023. Saya Devi Fitri Syarani dengan NIM terakhir 001. Saya Syifadila sebagai Putri dengan NIM terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Laras Medina Pranitias dengan NIM akhir 130. Nama saya Hanifah Ferus Wibowo dengan NIM akhir 136. Saya Meldar Tamisha dengan NIM 138. Saya Naswa Awalia Putri dengan NIM akhir 140. Saya Syana Miftah Salsabila dengan NIM 22106111196. Manusia pada zaman sekarang dengan kehidupannya yang serba canggih terkadang memunculkan sifat-sifat yang abai terhadap penerapan etika yang berlaku baik terhadap diri sendiri dan juga lingkungan masyarakatnya. Di dalam lingkungan masyarakat, hendaknya manusia dalam bersosialisasi dan bertindak melakukan sesuatu dilakukan sesuai aturan dan ketetapan penerapan etika dalam lingkungan masyarakatnya. Lebih lanjut, seharusnya manusia lebih meningkatkan penerapan etika karena itu yang utama daripada mengutamakan kepentingan atas tujuan mereka sendiri. Oleh sebab itu, penyertaan etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni dalam rangka membantu manusia untuk menanamkan sifat berupa kebaikan di kehidupannya dan kedepannya terjadi pemahaman terhadap nilai etika, kemartabatan, dan perbuatan dengan budi pekerti dengan konsistensi dalam perilakunya. Definisi utilitarisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Selanjutnya, tokoh dari utilitarisme yaitu ada Jeremy Bentham yang memiliki pandangan yang sama dengan utilitarisme klasik, yaitu bagaimana maksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati kemanfaatannya. Selanjutnya ada John Stuart Mill yang mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan, bahwa seharusnya tolak ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari kegembiraan bagi banyak orang tidak sekedar angka, melainkan kualitasnya perlu mendapat perhatian. Bagaimana topik pembahasan yang kami miliki? Tentunya kita harus mengetahui bagaimana sih konsep bahagia menurut utilitarianisme. Utilitarianisme itu sendiri merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik apabila memiliki manfaat dan nilai guna yang tinggi, sedangkan dapat dikatakan buruk apabila membuat penderitaan dan mengalami kerugian. Dengan adanya konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dan kasus konkret, manusia tentunya akan menilai berdasarkan seberapa bergunanya untuk yang mengalaminya. Apabila memiliki nilai guna yang tinggi, maka akan membuat bahagia dan mengurangi rasa sakit. Dimulai pada tanggal 27 Juli 1996 akibat adanya penjarahan dan demonstrasi ke kantor Megawati dengan niat untuk menggagalkan pemilu 1997, sehingga mendorong Prabowo Subianto menugaskan secara lisan Mayor Bambang membentuk tim untuk mendeteksi adanya kelompok radikal. Salah satu yang memiliki tugas tergenting adalah tim Mawar, dengan mereka yang terlibat seperti Kapten Untung Budi Hargo, Sertu Sukadi, serta Titik mulai beroperasi pada tanggal 18 Januari 1998 akibat ledakan di Rusun Tanah Tinggi. 9 nama yang menjadi prioritas oleh tim Mawar adalah yang pertama Desmond Junaidi Mahesa, yang kedua Haryanto Taslam, yang ketiga Puis Lustri Lanang, yang keempat Faisal Reza, yang kelima Raharjo Walujo Jati, yang keenam Nezar Patria, yang ketujuh Aan Rusdianto, yang kedelapan Mugianto, dan yang kesembilan Andi Arif. Dengan menempatkan mereka di pos komando taktis atau pos kotis di markas Kopassus Cijantung yang memiliki ruang rapat, ruang reinterogasi, dan 6 sel. Penangkapan pertama yaitu pada 3 Februari 1998, Kapten Fauzani memberikan komando kepada Kapten Dadang, Kapten Nugroho juga Kapten Joko untuk menangkap Desmond. Lalu disusul oleh Kapten Julius yang menangkap Aan dan Nezar di Dusun Klender bersamaan dengan penangkapan Mugianto. Lalu pada 4 Februari, Pius Lustri Lonang berhasil ditangkap di depan RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Disusul pula penangkapan Haryanto Taslam pada 8 Maret 1998. Lalu pada 12 Maret 1998, penangkapan Faisal Riza juga Raharja Waluyo Jati di RS Cipto Mangunkusumo. Lalu penangkapan Andi Arif di rumah kakaknya pada 27 Maret atas perintah Mayor Bambang. Lalu mereka semua disekap selama 1,5 sampai 2 bulan di markas yang berada di Cijantung bersamaan dengan 13 aktivis lainnya. Lalu
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari anggota keluarga 13 korban yang hingga saat ini masih melakukan aksi kamisan di depan Istana Presiden adalah mendapatkan keadilan dan kebahagiaan. Mereka menginginkan keadilan bagi anak-anak mereka yang menjadi korban penculikan aktivis pada Mei 1998 dan menginginkan kebahagiaan dengan anak-anak mereka pulang atau jika memang telah tiada diberi kepastian mengenai tempat kematiannya. Selain itu juga menuntut para pelaku penculikan dihukum atas pelanggaran HAM berat untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat berupa terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia berupa hak hidup dan hak kebebasan berpendapat. Lalu, untuk mengatasi kembali terjadinya tragedi penculikan pada tahun 98 tersebut, diperlukan tindakan-tindakan yang sesuai dan bermanfaat bagi keluarga korban maupun masyarakat. Contohnya, dibuatnya pengadilan HAM, menjamin kebebasan setiap individu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara, serta adanya batas intervensi penguasa terhadap individu. Maka dengan demikian tindakan tersebut dapat menciptakan kepastian, keadilan, serta kebermanfaatan sebagaimana fungsi dari adanya hukum bisa terlaksana, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat sesuai dengan aliran utilitarianisme.